Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Perlindungan Korosi dengan Proteksi Katodik. Yang beranggotakan Saya Teguh Setiawan Aldi Laksono NIM 033 dan saya Zainuri Jalul Fikri NIM 034. Korosi adalah peristiwa perusakan logam oleh karena terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat-zat di lingkungannya membentuk senyawa yang tadi dikehendaki. Contoh peristiwa korosi antara lain karat pada besi, pudarnya warna mengkilap pada perak, dan munculnya warna kehijauan pada tembaga. Reaksi kimia yang terjadi termasuk proses elektrokimia di mana terjadi reaksi oksidasi logam membentuk senyawa oksida logam maupun sulfida logam. Proteksi katodik. Proteksi katodik adalah metode pengendalian korosi yang dapat diterapkan untuk struktur logam pipa yang berada di dalam tanah dan berada di lingkungan air laut. Proteksi katodik ini merupakan metode yang umum digunakan untuk melindungi struktur logam dari korosi. Sistem proteksi katodik ini biasanya digunakan untuk melindungi baja, jalur pipa, tangki tiang pancang kapal, anjungan lepas pantai, dan casing selubung sumur minyak darat. Proteksi katodik banyak digunakan untuk memproteksi struktur baja yang berada di dalam tanah dan lingkungan air laut, dan sedikit digunakan pada kondisi tertentu. Penerapan proteksi katodik sering dikombinasikan dengan coating. Tujuannya adalah untuk melindungi baja pada saat coating mengalami kerusakan. Anoda, bagian yang melepas elektron oksidasi, katoda, bagian menerima elektron. Proteksi katodik. Proteksi katodik merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya korosi pada logam. Prinsip kerjanya adalah dengan mengubah benda kerja menjadi katoda. Katoda proteksi dilakukan dengan mengalirkan elektron tambahan ke dalam material. Secara umum, mengurangi laju korosi dengan menjadikan logam sebagai katoda melalui katoda arus paksa, impress current, atau dengan menghubungkan logam dengan anoda korban, sacrificial anoda. Dibagi menjadi dua, impressed current dan sacrificial anode. Impression current atau arus paksa. Metode ini menggunakan masukan arus listrik dan anoda inner yang tidak akan habis sehingga sistem ini digunakan untuk pada waktu yang lama. Metode impress current ini biasanya digunakan pada lingkungan yang memiliki resistivitas yang tinggi. Sacrificial anoda atau anoda korban. Proteksi katodik merupakan anoda korban dapat dilakukan dengan menghubungkan anoda korban terhadap material yang akan diproteksi. Material yang akan diproteksi diatur agar berperan sebagai katoda dalam suatu sel korosi, dan pasangan yang dihubungkan adalah logam lain yang memiliki potensial yang lebih negatif sehingga berperan sebagai anoda. Elektron akan mengalir dari anoda ke katoda melalui kabel sehingga terjadi penerimaan elektron di katoda. Dengan adanya penerimaan elektron tersebut, katoda mengalami reaksi reduksi yang terproteksi dari korosi. Logam yang sering digunakan sebagai anoda atau yang dikorbankan antara lain magnesium, aluminium, dan zinc. Sacrificial anoda atau anoda korban. Basic. Ketika ada dua lubang yang berada terhubung secara listrik pada sebuah larutan elektrolit, arus mengalir di antara dua logam tersebut karena ada perbedaan proteksi elektrokimia. Prinsip kerja. Bekerja berdasarkan prinsip perbedaan nilai proteksi atau prinsip sel gravitasi. Proteksi rendah ke anoda ke terkorosi. Proteksi tinggi ke katoda ke terproteksi. Efek proteksi tergantung pada potensial antara anoda dan katoda. Proteksi kecil, efek proteksi kecil. Proteksi besar, anoda cepat habis. Perbedaan sacrificial anoda atau SACP dan impressed current atau ICCP. Sacrificial anoda, yang pertama, lingkungan proteksi terbatas. Kedua, menggunakan ensemble anode. Ketiga, tanpa menggunakan instalasi perangkat listrik. Keempat, harus dijadikan sebagai dasar perhitungan. Atau impression current. Yang pertama, dapat memproteksi struktur yang lebih luas. Yang kedua, menggunakan inert anoda atau non-consumable. Yang ketiga, melibatkan penggunaan perangkat listrik atau
rectifier, voltmeter, sumber arus DC. Yang keempat, potensial dijadikan dasar perhitungan. Sekian dari kelompok kami presentasinya. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.